Ego yang sehat bisa mengantarkan kesuksesan. Sifat ini membantu untuk menghargai diri dan memberikan kepercayaan diri dalam mengambil sesuatu tindakan. Namun, jika tak dianggap dengan bijaksana, sikap egois justru dapat menghancurkan perusahaan. Sikap egois menyebabkan kehilangan perspektif sehingga membuat seseorang hanya melihat dan mendengar apa yang diinginkan saja. Akibatnya, seseorang akan mengalami gangguan komunikasi dengan teman, atasan, hingga klien. Nah, alasan sifat egois dapat merusak perusahaan. Sikap egois tidak hanya dapat merusak hubungan antar pekerja, tetapi juga ekosistem kantor secara luas. Menurut laman entrepreneur, inilah alasan kenapa sikap egois bisa menghancurkan perusahaan. Satu, merasa tahu segalanya. Orang yang egois merasa sudah tahu segalanya, padahal mereka perlu berkembang dengan mempelajari sesuatu lebih baik dari sebelumnya. Sayangnya, sifat egois membuat mereka tak mengakui kelemahan mereka sendiri dan melampahkan kesalahan pada pihak lain. 2. Merasa sudah jadi yang terbaik. Sikap egois membuat seorang mudah berpuas diri dan menolak perubahan. Sifat egois membuatnya merasa sudah melakukan semua yang harus dilakukan. Akibatnya, hal tersebut menghalangi seorang karyawan untuk berinovasi yang bermanfaat bagi kemajuan perusahaan. 3. Melakukan segalanya sendiri. Sikap egois membuat seseorang merasa cukup pintar untuk melakukan berbagai pekerjaan. Hal itu membuat pekerjaan tidak ditangani oleh seorang yang benar-benar ahli. Jika pekerjaan tersebut tidak selesai sesuai harapan, maka perusahaan akan mengalami kerugian. 4. Tidak mempercayai tim. Seorang pemimpin yang egois cenderung bersikap sombong, terlalu kritis, dan terus-menerus mengawasi secara berlebihan. Alhasil, anggota tim yakin bahwa rekan atau pemimpinnya tidak menghargai hasil pekerjaan mereka. Hal tersebut akan menyebabkan kekompakan berkurang dan membuat produktivitas menurun. 5. Enggan mendengarkan. Sikap egois membatasi kemampuan untuk mendengarkan sudut pandang lain. Padahal, meminta saran dari orang lain seperti rekan, mitra, investor, atau mentor merupakan cara terbaik untuk membawa ide dan perspektif baru ke dalam perusahaan. Setiap saran memang tidak berarti harus diterapkan, tetapi sikap reseptif akan membuat muncul ide-ide baru yang sebelumnya tak terpikirkan oleh diri sendiri. 6. Berpusat pada diri sendiri. Hanya karena seorang pemimpin menyukai warna merah, bukan berarti warna tersebut merupakan pilihan terbaik untuk logo perusahaan. Itulah contoh sikap egois yang membuat seorang tak mau mengalah. Pola pikir ini tak mengizinkan gagasan lain disarankan atau dipertimbangkan. Padahal, bisnis bukan tentang diri sendiri, melainkan soal keinginan pelanggan. Jika keinginan dan kebutuhan pelanggan tak didengarkan, mereka tak akan terus mendukung bisnis tersebut. 7. Keinginan selalu menang. Sikap egois menyebabkan seseorang merasa selalu benar ketika berdiskusi atau berdebat. Ia hanya ingin pendapatnya menang alih-alih memberikan yang terbaik untuk perusahaan. Seorang yang egois bukan cenderung mengesampingkan kepentingan perusahaan dibanding mengakui kesalahan. 8. Menetapkan tujuan yang mustahil. Ego akan mendorong seseorang menetapkan tujuan yang terlalu tinggi sehingga mustahil untuk dicapai. Padahal, akan lebih baik untuk memulainya dengan tujuan yang realistis. Dengan begitu, rencana selangkah demi selangkah dapat disusun. Kemajuan pun dapat digapai secara bertahap. Sebaliknya, ketika pikiran diselimuti oleh ekspektasi yang tak realistis, masalah akan lebih banyak muncul. Hal itu justru membuat pencapaian menjadi lebih sedikit. Cara mengendalikan ego. Menyeimbangkan antara kepercayaan diri dan sikap bijaksana sangatlah penting diterapkan di lingkungan kerja. Inilah beberapa strategi untuk mengatasi ego. 1. Mendelegasikan pekerjaan. Orang yang bekerja di perusahaan tak hanya satu orang, jadi bisa saja karyawan yang satu dapat mengerjakan tugas tertentu lebih baik ketimbang karyawan lainnya. Artinya, seseorang tak perlu melakukan semuanya sendiri meskipun sangat ingin melakukannya. Mendelegasikan suatu pekerjaan bukan berarti tidak bisa dilibatkan, tetapi hal tersebut dilakukan untuk memberi kebebasan kepada tim agar mengerjakan sesuai dengan keinginan mereka. Tidak hanya akan membangun kepercayaan tim, hal ini akan memotivasi mereka untuk melakukan yang terbaik. 2. Berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Kecewa saat orang lain bekerja lebih baik juga merupakan bentuk sikap egois.
Rasa ini muncul karena merasa lebih baik dari orang yang lain dan orang lain tak pantas mendapatkan kesuksesan itu. Padahal, kesuksesan dapat didefinisikan secara beragam. Jadi, ketimbang membandingkan diri dengan orang lain, lebih baik untuk merenungkan apa yang telah dicapai. Pikirkan pencapaian ini ketimbang harus menyaingi rekan kerja. Selalu ingat bahwa sukses dapat didefinisikan dalam banyak cara. 3. Jangan menganggap diri terlalu penting. Memiliki kepercayaan diri tidak berarti harus menjadi narsistik. Selalu ingat bahwa Anda bukan satu-satunya orang yang istimewa. Jadi, lebih baik untuk membagi pengalaman dan cara mengerjakan suatu ketimbang bangga menciptakan hasil.